Nah, bagaimana kemudian ayam tanpa sangkar ini bisa diaplikasikan oleh masyarakat biasa? Ya. Berarti sekitar sehari dapat 1.700 butir telur. Sehari gitu. Kalau soalnya di rumah tangga juga menarik nih. Ya. Rumah tangga itu cukup memelihara soalnya 2 atau 3 ekor. Karena tiap hari mungkin akan berapa telur. Paling nggak 1 atau 2 itu dapat. Kalau kemudian di rumah tangga itu ada 3 orang atau 4 orang cukup itu. Pasti cukup itu. Pikiran saya gitu kan, karena ini adalah ayam sejahtera, ayam bahagia. Bagaimana mereka merasa bahagia ketika telurnya diambil setiap hari? Ayam itu apa sih produknya? Ya produknya telur. Jadi kalau ayamnya bahagia, ayamnya sejahtera, ya telurnya pasti berkualitas. Akhirnya kita sekarang punya brand telur sejahtera itu yang kualitasnya baik. Jadi ayam ini tuh memang ayam yang telurnya diambil. Mungkin bisa jadi malah dia sedih kalau telurnya nggak diambil. Sobat Culture, hari ini saya janjian dengan seorang kawan yang dia mengelola sebuah peternakan ayam. Ayam-ayamnya katanya itu bahagia dan sejahtera. Tapi pertanyaannya, apa mungkin seekor ayam bahagia kalau telurnya diambil setiap hari? Oke, kita masuk saja ke peternakannya. Pak Musin. Halo Mas Agung. Akhirnya setelah sekian lama janjian ya. Ketemu juga. Iya, ketemu juga, dan saya masih sangat penasaran dengan cerita Pak Musin yang punya ayam bahagia dan sejahtera. Nah, ini tempatnya. Nah, ini tempatnya ya. Iya, betul. Sobat Culture, saya akan diperkenalkan kepada ayam-ayamnya Pak Musin yang katanya itu bahagia dan sejahtera. Jadi kita lihat saja, langsung saja kita kenalan dengan ayam-ayamnya Pak Musin. Siap. Nah, ya kita masuk nih, Mas. Ini kandangnya nih. Kandangnya ini. Ayo kita masuk nih. Oke. Ini pakan. Nah, nanti kita jelasin ini. Ini udah otomatis. Jadi nanti telur kita ambil secara otomatis. Oke. Nah. Yap. Nah, ini bisa kita lihat dulu dari luar seperti apa kandangnya. Nah, luar biasa. Ya. Jadi makanya ini kenapa ayamnya itu sejahtera, ayamnya itu bahagia, karena dia dibebas sangkar gitu. Jadi bisa dari sini ke sana, loncat dari sini ke sana. Nah, istilahnya itu adalah cage free. Jadi cage itu adalah kandang baterainya, itu free itu bebas. Jadi bebas dari kandang baterai. Biasanya kan kita lihat kalau ayam-ayam itu seringnya di cage, di kandang kan itu. Nah, ini bisa bebas. Dia di kandang yang dia nggak bisa nggak bisa gerak bebas ya. Jadi dia cuma makan sama bertelur aja. Di situ terus sampai nanti selesai hidupnya. Oke. Nah, ini kita kenalan ya. Katanya mereka sudah nggak sabar untuk ketemu dengan kita karena melihat ke sini ya. Melihat nanti kita akan lihat ke dalam. Nah, kita bisa masuk nih, melihat ayam-ayamnya juga. Nah, jadi di dalam tuh dingin. Karena kondisi ayam itu memang dia butuh lingkungan dingin. Nah, kenapa cage free? Sebenarnya dasarnya itu adalah kesejahteraan hewan. Jadi ayam ini tuh dikembalikan lagi seperti behavior atau tingkah lakunya dia. Ayo coba kita masuk. Hati-hati ya, ternyata ya ada telur. Mereka bertelur juga bukan di ininya ya? Ya, jadi tempat bertelurnya itu di sana. Tapi nggak semuanya itu. Ayam itu ternyata kayak anak sekolah. Jadi dari kecil harus dididik. Nah, tempat bertelurnya di sana. Kalau nggak dididik dari kecil, dia akhirnya sembarangan. Ini termasuk dia yang nakal ya? Yang nakal. Ayam-ayam nakal, dia bertelur sembarangan ya? Nah, namanya floor egg namanya. Floor egg? Telur yang ada di lantai. Nah, gitu. Ini dia nggak panik, nggak kemudian lari kayak gitu ya? Oh, enggak. Jadi karena malah dia itu penasaran. Asal kita memang kayak orang kalem gitu. Tapi kalau masuknya mungkin mau lari gitu, mungkin mereka juga takut. Nah, jadi kita nggak mengancam mereka. Gitu. Sobat Culture, dengar ya suara ini ya.
suara ini bagi Pak Muhsin itu sangat menyenangkan ya. Ya. Malah akan bertanya-tanya kalau kemudian suaranya diam ya. Ya, Oh ya, betul. Pak Muhsin ini adalah Kepala Pusat Pengembangan Ternak. UGM. Ya. Jadi kandang ini di bawah Fakultas Peternakan Betul, UGM ya, betul, Pak Muhsin ya. betul. Nah, ini kenapa ayamnya nih Ya. penasaran. Oh. Ini siapa nih yang datang? Ini Dia kayak punya- mau kenalan gitu. dia punya rasa penasaran Betul, juga ya. betul. Jadi ayam itu Eh, penasaran aja gitu dia gitu. Nah, jadi kalau dia tenang, Ya. berarti orang yang dekat dengan dia itu nggak mengancam. Oh, gitu. iya ya, dia nggak Nggak berontak berontak ya. kan? Iya, nggak gitu. berontak. Nah, Ya, dia penasaran dengan kamera juga. tuh. ya asal megangnya kalem kayak gitu dia happy aja iya, gitu. iya. Nah, Oke, ya tenangin. wah menyenangkan sekali. Ya. Dia ini usia berapa berarti Pak Muhsin? Jadi ini sudah memasuki sekitar 50 minggu. 50 minggu. Nah, jadi ayam ini masuk waktu itu sekitar umur 14 minggu Ya. atau 15 minggu. Nah, kemudian dia mulai bertelur itu di umur 18 minggu. 18 minggu. Nah, sampai nanti biasanya kita di umur sekitar 90 sampai 100 minggu pemeliharaan. Lebih dari setahun berarti ya? Ya, hampir rata-rata hampir 2 tahun. Hampir 2 Hampir tahun. 2 tahun. Ini udah periode kedua kandang ini. Jadi dulu sudah pernah melihara. Ya. Nah, sekarang terus waktu itu umurnya udah tua, terus Ya. kita ganti ayam baru ini gitu. Ini Ya. rata-rata mereka kalau dari hitung-hitungan Pak Muhsin bertelur satu ekor berapa nih Pak? Jadi sekarang itu produktivitasnya dia itu di 85 sampai 88%. Jadi kalau kita meliharanya itu 22.000, nah berarti kalau 85% berarti sekitar sehari dapat 1.700 butir telur. Sehari. Sehari, gitu. 1.700. Ya. Oke. Nah, produksi paling tinggi kemarin itu 90-an%. Hmm. Nah, setelah fase puncaknya itu ada. Jadi kayak ayam itu kayak kurva gitu. Ya, ya, ya. Kapan dia puncak, kapan dia mulai turun lagi kayak gitu. Ya. Ini Gitu. seperti ini ya, maksudnya kalau orang melihara ayam ya udah dia bertengger di mana, dia bebas kemana-mana Betul. itu ya. Jadi prinsipnya Mas Agung, prinsip ayam bebas sangkar atau ini modelnya cage free itu kayak bagaimana ayam itu dipelihara kembali ke tingkah laku dia. Jadi ayam itu suka tuh bertengger. Ya. Nah, ayam itu suka mengais-ngais, mandi lantai atau pasirnya ini kayak gitu. Jadi kayak perilakunya itu kembali ke normalnya dia. Nah, makanya dia bisa bahagia, bisa sejahtera seperti itu. Yang itu menghasilkan telurnya itu berbeda dengan telur-telur yang disangkar tadi. Ya, jadi akhirnya kayak orang ya. Orang itu kalau bahagia, kalau sejahtera gitu ya, dia akan lebih produktif. Nah, produktif itu bisa kerjanya lebih cepat dan kerjanya pasti bagus. Nah, ayam itu apa sih produknya? Ya produknya telur. Jadi kalau ayamnya bahagia, ayamnya sejahtera, ya telurnya pasti berkualitas. Seperti itu. Karena ayamnya nggak stres. Iya. Coba orang kalau stres mesti kerjanya kan jadi lambat. Iya. Hasilnya juga kurang memuaskan kayak gitu. Nah, sama ayam juga gitu. Iya, ini Gitu. mereka asik sekali. Asik ini, dia. ini bisa jadi kayak terapi ini. Ya, betul. Bisa jadi ya kayak terapi. Iya. Ini daun apa, Pak? Ini kita pakainya daun Pisang. pepaya. Daun pisang sama daun Sorry pisang. Heeh. Jadi kita biasa enrichment bahasanya. Apa itu? Enrichment itu kayak tambahan. Ayam itu kan kalau di dia keluar semuanya. Kemudian ada hijauan, mesti kan dipatokin dimakan. Betul. Nah, biasanya kita pakai daun pisang atau daun pepaya. Nah, jadi biar ya kayak tingkah laku awalnya dia. Pada umumnya ya. Pada umumnya. Betul. Kalau di luar, kalau di kebun kan dia biasanya masuk Betul. ke sayur ya. Betul. Sayur Habis ya. nanti sayurnya. Nah, kalau di sini dia ternyata daun pisang sama Biasanya daun ini pepaya, betul. Dia nggak takut pahit ya. Enggak. Dia suka Karena dengan- nggak merasakan pahit dia. Betul. sama ini sobat culture. Jadi ini bisa jadi terapi kaki loh karena dia Iya. matukin itu ya kayak dipijitin aja gitu. Ya. Ini semua betina semua ya, nggak ada pejantannya. Nggak ada pejantannya ya. Nggak ada pejantannya. Jadi ini betina. Wah. Kalau ini jenis ayam apa, Pak Muhsin? Nah, jadi ayam ini tuh ayam petelur. Nah, terus jenis ayam petelur itu kita biasanya bahasanya strain. Strain itu banyak jenisnya.
Nah, jadi kita itu pakai ayam petelur warna coklat karena orang Indonesia ini biasanya telurnya itu warna coklat. Kan ada telur warna coklat, ada telur warna putih. Iya, betul. Nah, di Indonesia ini masyarakatnya peminatannya ke warna telur coklat. Nah, kalau familiar dengan kayak warna di India coklat, atau di Amerika gitu banyak warna putih. Oke. Gitu. Coba saya pegang Boleh. Dia mau nggak ya? Dia tahu nggak ya kalau kemarin aku makan daging ayam? Oke, Pak Musin, ada banyak yang ingin saya tanyakan. Boleh. Jadi kita ngobrol di Siap. luar aja. Boleh. Biar mereka berbahagia dengan dunianya. Dengan dunianya ya. Ya. Boleh Pak Agung. Siap. Mari Sobat Culture. Ya. Sobat Culture, setelah tadi kita masuk ke kandang dan disambut dengan meriah, suaranya masih terdengar ya. Itu kita akan ngobrol lebih jauh dengan Pak Musin, ya, Dr. Musin, sarjana peternakan. Peternakan. Ini di bawah Fakultas Peternakan UGM ya Pak Musin ya? Betul. Itu bagaimana ceritanya kemudian UGM membangun kandang ini, dan setahu saya ini jadi kayak tempat belajar bahkan bukan hanya orang-orang di sekitar sini, bahkan dari luar negeri juga. Betul. Terima kasih Mas Agung atas kesempatannya gitu, udah main setelah sekian lama kita chatting-chattingan ya. Akhirnya datang juga. Karena sudah jauh-jauh ke sini ya, nanti pulangnya kita kasih telur lah. Aduh, terima kasih. Ketawa tuh. Jadi ya ini adalah salah satu unit atau kemudian fasilitas di Fakultas Peternakan UGM sebagai sarana untuk ya pembelajaran, research, kemudian tidak hanya untuk mahasiswa atau orang Indonesia, tetapi ini sudah levelnya international training center. Jadi namanya kebetulan saya di Kepala Pusat Pengembangan Ternak, yakni salah satu bagian dari Fakultas Peternakan yang mengelola farm. Salah satunya adalah Cage Free Farm, yang kemudian ini mungkin salah satu-satunya training center untuk cage free ayam petelur di Indonesia. Dan kemudian waktu itu saya mulai sejarahnya itu waktu itu dekan kami adalah Profesor Ali Agus yang kemudian memiliki kerjasama dengan salah satu kayak company di Singapura yang bergerak di bidang animal welfare, yakni Global Food Partner. Tahun 2021 pembahasan, kemudian tahun 2022 deal nih kerjasama yang kita akan buat untuk membuat semacam international training center untuk cage free farm seperti itu. 2022 dibangun, 2023 diresmikan. Nah, akhirnya kita memiliki fasilitas ayam petelur bebas sangkar atau kita sebut sebagai cage free farm. Nah, jadi akhirnya kita belajar banyak tentang gimana sih pemeliharaan kalau ayam itu dibebaskan. Sebelumnya saya potong Pak Musin. Jadi cage free ini kan sebelumnya orang itu lebih familiar dengan ternak apa yang disebut kandang baterai, betul. Itu yang membedakan kemudian dengan apa yang bebas sangkar ini apa, Pak Musin? Ya, pertanyaan menarik nih. Jadi benar Mas Agung. Jadi memang Indonesia ini mungkin lebih dari 95% kali ya. Atau mungkin hampir 100%. Rata-rata peternakan ayam petelur itu mesti kandang baterai. Yang kemudian di kandang kotak kecil, ayam dari dia dimasukkan sampai nanti dia tidak bertelur ya di situ terus. Kemudian ya mungkin banyak pergerakan orang harus kasihan ayam dikandangkan seperti itu. Akhirnya kemudian muncul inisiatif untuk bebas sangkar. Jadi kalau ini tadi kandang itu ayam itu dikandangkan kotak kecil, sempit gitu ya. Betul. Kalau ini
tetap kayak model rumah, tapi dia nggak sempit, jadi dia dibebaskan gitu. Jadi istilahnya itu kan ada cage free, ada free range. Kalau free range itu kayak ada lahan di luar kandang itu, jadi ayam bisa main keluar. Kalau cage free ya dia kayak rumah, terus dia bebas berkeliaran di dalam. Kita buat lingkungannya sesuai kebutuhan dia, nyaman, ada tempat nangkring, ada tempat mengais-ais, karena kan tingkah laku atau behavior ayam kayak gitu. Jadi kita kembalikan ke behavior awalnya. Dan gitu. Sobat Culture mereka itu betah sekali di dalam ya. Karena betul. tadi walaupun pintunya dibuka, mereka nggak mau keluar. Lebih nyaman di situ. Betul. Karena di situ lebih dingin ya. Dingin, betul. Jadi ayam itu kan suhu tubuhnya 40-42 derajat Celcius. Kita aja yang 37 kalau suhunya mau ke 30 aja udah kepanasan. Nah, apalagi ayam yang suhu badannya tinggi banget. Nah, sehingga kandangnya itu kita buat nyaman. Nah, seperti itu. Apa yang kemudian itu ternyata membuat ayam lebih lebih bahagia. Mungkin yang efeknya apa kepada ayam sehingga ini kemudian sekarang mulai berkembang ya, mulai dikembangkan dan ya ini jadi kandang edukasi yang banyak orang kemudian datang ke sini untuk belajar. Betul. Ya, ini pertanyaan menarik nih Mas. Sebenarnya kalau kita belajar tentang bahasanya itu animal welfare atau kesejahteraan hewan, itu kayak kita merefleksikan kepada diri kita sebagai seseorang gitu ya. Jadi Mas Agung, ayam itu kan punya perilaku, punya tingkah laku, manusia juga. Nah, kalau seumpamanya dia dikekang, nah pasti dia ya lama-lama stres. Nah, pasti stres. Nah, sebagai kita itu, sebagai ilmuwan itu kadang-kadang ngelihat parameternya apa dia stres kayak gitu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke orang tadi. Kita ngelihat orang kalau kemudian dia stres, suruh kerja, ya mungkin lama dan kemudian hasilnya nggak akan optimal. Ayam pun juga sama. Kita bayangin kalau ayam itu stres mesti berdampak terhadap kualitas produknya. Yaitu apa? Yaitu telurnya itu tadi. Nah, akhirnya kemudian kita banyak melakukan kajian, riset kayak gitu. Pakannya gimana, cara pemeliharaannya gimana. Akhirnya kita sekarang punya brand telur sejahtera itu yang kualitasnya baik. Nah, akhirnya kemudian baik itu gimana ya? Kita akhirnya setiap 2 bulan sekali kita analisis telurnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, kayak gitu. Oh, masyarakat suka yang warna orange. Kita desain warna orange. Kemudian itu bisa? Bisa. Sebenarnya ini juga untuk edukasi masyarakat nih. Kalau kemudian masyarakat itu menganggap bahwasanya telur oranye itu adalah omega 3, sebenarnya ya kurang tepat. Karena warna oranye itu pigmen. Pigmen itu warna. Dan kita bisa. Contohnya gini. Cabai itu mengandung pigmen. Warnanya merah. Kemudian kita jadikan kering, tumbuk, diberikan ke ayam petelur. Pasti telurnya warnanya oranye. Jadi omega 3 itu salah satu jenis asam lemak. Jadi semua telur pasti mengandung omega 3. Tidak bisa dilihat hanya dari warna telurnya. Betul. Wah, ini karena itu yang kemudian bahasa jualannya. Betul, bahasa jualannya kan gitu. Nah, akhirnya kita waktu itu riset. Nah, gimana kandungan kolesterolnya, gimana kandungan omeganya, gimana kualitas warna. Jadi parameternya itu ada. Kualitas telur yang bagus itu. Dan terbukti memang telur kita itu sekarang cukup hits di kalangan kami gitu. Jadi kita jualan butiran itu mungkin sekarang udah 60%. Dari total semuanya telur yang diproduksi, kita jualan itu yang kiloan itu 40%, yang butiran itu 60%. Kayak gitu. Lebih banyak yang beli eceran ya? Betul, beli butiran. Butiran, betul. Maksudnya butiran tuh gini, jadi kalau semuanya dia beli itu, dia butuhnya 1000 butir, ya udah belinya per butir bayarnya gitu. Karena kita menjual kualitas, kayak gitu. Nah, karena dari mana? Dari ayam yang kemudian tidak stres dan kemudian bisa dikatakan sejahtera dan bahagia tadi. Dan Sobat Culture tadi Pak Musin tuh menantang saya gitu kan. Makan telur selama 40 hari. 40 hari ya Pak? 2 minggu cukup. 2 minggu cukup. Kolesterol saya akan turun ya. Jadi nanti kita akan buktikan. Tapi menurut riset dari Pak Musin dan sebenarnya kemarin itu sebenarnya gini. Kemarin tuh ada salah satu customer kita. Dia itu mencoba makan telur 3-5 setiap hari. Tapi dia memang ngurangi karbo. Nah, kemudian dites di awal dan di akhir. Ternyata kok nggak naik kolesterolnya itu gitu loh. Artinya dia, kalau ada orang mengatakan sebenarnya konsumsi telur itu kemudian meningkatkan kolesterol. Nah, sebenarnya di Amerika pun ada riset dia mengkonsumsi telur tiap hari.
Tapi ternyata kolesterol nggak naik, malah turun. Gitu. Nah, memang di metabolisme tubuh itu sangat kompleks ya. Nah, yang buat kolesterol itu kemana? Nanti saya malah kuliah biokimia nanti kalau jelasin kolesterol. Tapi intinya kita perlu coba. Sebenarnya kalau makan telur 2 atau 3 atau minimal 1, orang dewasa itu average di 2 sebenarnya. Nah, itu gimana sih terhadap kolesterol? Gampang aja, riset kecilan aja, itu juga nggak sulit kok makan telur. Nah, tapi sebelum makan telur banyak, 2 atau 3, kita tes tuh ke salah satu apotek untuk tes kolesterol contohnya. Nah, nanti setelah 2 minggu tes lagi kolesterol. Atau mau diperpanjang sebulan, tes lagi kolesterol. Syaratnya tapi tadi ya, kurangin karbo ya. Kurangin karbo. Jangan kemudian makan telur goreng, sudah nasi yang double gitu. Iya, betul. Nah, Pak Musin, di sini itu kan masyarakat kalau membuat kandang seperti ini kan, wah itu investasinya mahal ya. Investasinya mahal ya. Betul. Nah, bagaimana kemudian ayam tanpa sangkar ini bisa diaplikasikan oleh masyarakat biasa? Ya. Ini untung kita udah melakukan, Mas Agung. Jadi paling nggak bisa menjawab tidak hanya teori base, tetapi kemudian apa yang udah kita lakukan di masyarakat. Jadi semenjak kita memiliki fasilitas cage free farm ini atau bebas sangkar ini, kemudian kita belajar dalam artian pakannya gimana, manajemennya gimana, ayamnya gimana, kesehatannya gimana, kayak gitu. Nah, setelah kemudian setahun pertama, satu periode itu kita sudah belajar banyak, kita kemudian mendevelop suatu percontohan dan tentunya kemitraan dengan masyarakat. Ada beberapa perusahaan yang terlibat juga di dalam program itu. Jadi masyarakat itu memelihara sekitar 500 ekor sampai 1.000 ekor. Nah, tetapi kandangnya nggak fasilitas closed house seperti ini. Tetapi dia lebih open house, tapi modelnya tidak cage free tapi free range. Nah, ini bedanya cage free sama free range itu seperti yang tak bilang di awal tadi. Cage free itu kayak bangunan, kemudian ayam di situ. Tapi kalau free range ada bangunan, ayam bisa keluar juga. Nah, kita kembangkan ada beberapa kemitraan, mungkin sekarang 5 sampai 6 mitra, rata-rata di 500 ekor sampai 1.000. Kemudian ayam itu tuh dibuatkan kandang free range. Nah, kita hitung analisis ekonominya. Dan yang menarik itu bermitra dengan kita. Karena kita punya market. Nah, jadi masyarakat itu kita supply pakannya, manajemennya, kemudian ada technical service-nya. Kemudian kita dampingi lah. Nah, ada kelompok wanita, ada kelompok pemuda yang terlibat di kita. Dan alhamdulillah berhasil. Ya, ada peternak yang rata-rata produksi 90%, 85%. Kemudian nanti tiap hari ngambil telurnya nanti kita ambil seminggu 2 kali. Terus nanti pakan udah di kita setiap bulan, nanti kita hitung-hitungan berapa penghasilan dan sebagainya. Nah, itu ideal. Karena kenapa? Karena kalau kita membangun fasilitas yang seperti ini akan mahal sekali investasinya. Tetapi kalau kayak free range kita bisa buat dari bambu. Terus kemudian nanti ayamnya, yang penting kan fasilitas tempat minum, tempat pakan. Terus nanti pakan teratur, manajemen bagus, ya dia akan menghasilkan telur. Terus tempat bertelurnya kayak kita itu di desa gitu ya. Karena saya dari desa itu saya selalu terngiang-ngiang dengan konsep di sana petarangan ada itu ya. Ya, betul, ada tempat bertelurnya. Nah, kemudian nanti ayam itu udah tahu dia akan bertelur di situ. Memang kalau dari awal mereka sudah diajarin, ayam itu kayak anak kecil ternyata, Mas. Jadi kalau dia semuanya sudah dididik untuk bertelurnya di sini nih. Nah, dia akan bertelur di situ. Tapi kalau nggak pernah dikasih tempat bertelur, terus nggak diajarin, ya dia bertelur sembarangan. Nah, model ini sekarang sudah kita ini. Jadi sekarang itu ada 2 desa gitu di Klaten yang kemudian minta kita untuk memberikan pendampingan juga tentang 500 sampai 1.000 ekor. Kan sekarang dana desa itu diwajibkan untuk pangan. Nah, jadi salah satunya ekonomi produktif itu ya akhirnya membangun peternakan ayam petelur yang kemudian kita coba konsepnya itu adalah bebas sangkar. Dan itu sangat-sangat mudah diaplikasikan. Atau kalau soalnya di rumah tangga juga menarik nih. Rumah tangga itu cukup memelihara soalnya 2 atau 3 ekor. Karena tiap hari mungkin akan berapa telur. Paling nggak 1 atau 2 itu dapat. Kalau kemudian di rumah tangga itu ada 3 orang atau 4 orang cukup itu. Pasti cukup itu. Jadi nanti ya tiap hari ngasih pakan 2-3 ekor. Itu sangat mungkin yang dipraktikkan tadi yang free range itu ya. Betul. Ya mungkin Sobat Culture lihat video kita sebelumnya yang di kebun butik itu mungkin bisa dikatakan free range ya. Dia memang ada kandangnya tapi dia bisa kena sinar matahari, lepas dan sebagainya. Betul. Ya cuma memang tetap harus ada pembatasnya karena kalau enggak sayurnya habis. Betul. Nah, tadi mitra itu sudah ada ya. Terus orang kan selalu ketika ngomong
melihara ayam itu soal pakan. Ya. Artinya kalau masyarakat misalnya mau mengaplikasikan yang model seperti itu, bagaimana nih mengatasi persoalan pakan yang yang setahu saya itu biaya yang paling tinggi lah kalau kita misalnya mau melihara ayam dalam yang intensif gitu. Ya, jadi kebetulan bidang saya itu pakan, di nutrisi pakan ternak, Mas Agung. Jadi kita membuat formulasi pakan dan sebagainya itu ya akhirnya kita kemudian desain sendiri. Dan jadi untuk cage free ini teman-teman semua, jadi kita itu sudah mendapatkan namanya human certificate. Jadi kayak sertifikat internasional untuk model cage free atau bebas sangkar. Itu dari Brazil. Nah, salah satu syaratnya banyak tuh, ada aspek-aspek internal, fasilitas pendukung ayam dan sebagainya, termasuk pakan. Jadi akhirnya kita formulasi pakan itu sendiri. Nah, pakan gimana? Nah, sebenarnya pakan itu sekarang kalau untuk ayam petelur itu pakan di pasaran itu banyak. Tuh, memang mungkin speknya nggak sesuai dengan benar-benar sertifikasi bebas sangkar itu harus ngikutin itu nggak harus sebenarnya menurut saya. Karena teman-teman pasti akan kesulitan kalau semuanya mengikuti yang kemudian speknya harus seperti ini. Tapi menurut saya untuk memudahkan itu, soalnya kita beli di toko pakan, itu ada untuk ayam petelur dan itu sudah bisa digunakan. Makanya ada pakan-pakan komersial. Atau nanti dikombin dengan yang masyarakat punya itu apa gitu. Tetapi sekali lagi memang harus ada hitung-hitungannya. Nanti kalau kita sembarangan, ayam itu bisa nih dikasih sayur doang. Ya bisa, memang dia makan sayur tapi nggak bertelur. Nah, jadi namanya ayam itu kayak orang. Orang itu pertama itu harus mencukupi kebutuhan hidupnya dulu. Nah, kalau kebutuhan makan untuk kebutuhan hidupnya udah cukup, terus ditambah untuk kegiatan aktivitas supaya produktif. Ayam itu juga sama. Kalau kita ngasih pakannya itu hanya untuk kebutuhan hidup, ya dia hanya untuk hidup. Udah cukup dikasih seadanya. Betul, seadanya. Tapi dia tidak bisa untuk menghasilkan telur. Nah, berarti ada gizi yang dibutuhkan untuk memproduksi telur. Nah, tapi intinya kalau pakan-pakan komersial di lapangan itu sudah sesuai standar. Nah, kita kalau mau nyampur sendiri itu mungkin harus butuh sedikit ilmunya. Mungkin nanti kita bahasnya bisa 4 SKS. Kalau kuliah di kampus kan banyak gitu, baru dia tahu gitu. Tapi sekarang kan lagi ramai juga tuh memanfaatkan sampah untuk magotnya untuk ayam gitu kan. Itu juga bisa jadi sebenarnya ya. Bisa, nanti paling nggak ngurangin 20% dari pakan. Nah, itu bisa tuh. Nah, masyarakat kalau teman-teman kalau semuanya ini banyak limbah nih sebenarnya. Terus digunakan untuk pengembangan magot nanti diberikan dia sumber energi dan sumber protein. Terus teman-teman kalau punya nasi sisa, kadang-kadang kan kalau masyarakat nasi sisa nih, sayang banget nih. Nanti nasinya nangis, paling dikasihkan ayam gitu ya Mas Agung ya. Tetapi teman-teman harus ingat juga, kalau nasi itu sisa dan membusuk diberikan ayam, itu kayak memberikan penyakit. Oh begitu. Nah iya, karena kan udah nasi itu pasti ada cemaran bakteri kalau basi gitu ya. Nah, sehingga saran saya kalau udah ada ayam nasi sisa, masukin kulkas, biar dia nggak basi dulu. Setelah itu digoreng. Nah, boleh. Kalau mau dikasihkan ke ayam boleh. Iya, nasi goreng enak itu nasi yang kemudian dimasukkan kulkas. Kembali tadi Pak, dimasukkan kulkas. Atau dijemur. Dulu saya masih ingat di rumah itu kalau ada nasi sisa dijemur aking. Nah, ini milih nih, aking ini mau digoreng lagi atau mau dikasihkan ayam. Gitu. Paling nggak kalau dikeringkan itu kan bakteri nggak mudah tumbuh. Berarti kalau tadi ada nasi sisa untuk ayam sebaiknya dimasukkan kulkas dulu biar nggak basi. Betul. Setelah itu baru dikasih makan ya. Betul. Atau dijemur kering baru dikasih makan. Oke. Pak Muhsin, ini pertanyaan yang mengganggu pikiran saya gitu kan. Karena ini adalah ayam sejahtera, ayam bahagia. Betul. Bagaimana mereka merasa bahagia ketika telurnya diambil setiap hari? Menarik. Pertanyaannya makanya membuat bingung. Sulit soalnya pertanyaannya. Kayak filosof mikirnya sampai segitu. Apa nggak sedih ya telurnya diambil gitu. Ya, jadi gini, kalau masyarakat mungkin ngelihatnya, ayam itu kan dapat telur itu ada pejantan, ada betina, terus nanti masuk di tempat bertelurnya, terus dia akan bahasanya itu apa ya kalau di Jawa kan dibuahi itu kan kalau fertil. Jadi kalau ada pejantan dibuahi telurnya itu fertil. Jadi dia bisa ditetaskan di anggremi bahasa Jawa ya. Ya jadi itu selama 21 hari terus dia bisa menetas dapat anakan ayam. Nah,
telur yang teman-teman atau masyarakat itu konsumsi warnanya coklat itu adalah telur ayam petelur. Ayam petelur itu memang didesain untuk memproduksi telur kayak gitu. Dan itu bukan telur fertil. Karena kalau Mas Agung tadi ke dalam tak minta nyari ayam pejantan mesti nggak nemu. Karena itu memang betina semua. Jadi settingan teknologi, bioteknologi itu dulu itu kan untuk bagaimana ketahanan pangan. Dan kemudian sumber protein. Sehingga waktu itu didesain ayam yang kemudian hanya menghasilkan telur tapi tidak untuk ditetaskan. Jadi ayam ini tuh memang ayam yang telurnya diambil. Mungkin bisa jadi malah dia sedih kalau telurnya nggak diambil. Oh begitu. Ya. Karena kalau ya di rumah saya, di rumah orang tua saya melihara ayam. Kalau ada ayam bukan petelur, ayam yang kampung gitu kan, telurnya diambil itu kadang ada yang stres juga. Betul, betul. Jadi di ilmu kita sebagai seorang ilmuwan peternakan dan itu fokusnya di ayam gitu ya. Jadi behavior si induknya itu benar Mas Agung. Jadi dia itu kalau seumpamanya ada telur kemudian diambil padahal dia ingin untuk ditetaskan, diangremi, dia sedih. Tetapi itu ada gennya. Nah, tetapi kalau ayam ini tuh memang gen-gen yang berkaitan kayak untuk ngangremi, untuk mau entaskan itu udah nggak ada. Nah, karena perkembangan tadi itu. Nah, sehingga akhirnya telurnya itu fokus untuk telur konsumsi. Walaupun sebenarnya induknya ayam-ayam ini, ya dia masih bisa. Karena dia memang namanya adalah parent stock yang kemudian menghasilkan telur. Telur ini untuk ditetaskan jadi ayam petelur yang terakhir. Makanya terakhir itu untuk menghasilkan telur yang dikonsumsi manusia. Gitu. Jadi akhirnya ya dia masih sejahtera dan masih bahagia. Gitu. Terakhir Pak Musin, kalau ada masyarakat atau kelompok nih yang pingin datang ke sini, apakah boleh? Kemudian kalau boleh, alamatnya di mana dan ya apa harus janjian dulu atau harus beli telur dulu misalnya? Wah, pertanyaan menarik nih. Saya jawabnya kayak gini, kami itu kan adalah salah satu kampus di Jogja dan namanya adalah Universitas Gadjah Mada. Nah katanya UGM, bukan katanya sih, memang UGM itu kan kampus kerakyatan. Nah kampus kerakyatan itu artinya apa? Saya pikir semua masyarakat itu memiliki hak untuk belajar. Dan kami sangat terbuka sekali kalau ada masyarakat itu mau belajar. Nah karena memang tujuan pembangunan kampus ini kan untuk belajar ya. Jadi kami sangat-sangat open sekali atau terbuka sekali kalau masyarakat mau belajar di tempat kami. Yakni adalah kandang cage free ayam petelur dan alamatnya itu kan di Kalijeruk. Kalijeruk itu di Kelurahan Widomartani, Ngemplak, Sleman. Jadi nanti atau teman-teman bisa ngontak di Fakultas Peternakan. Jadi kalau teman-teman mau masuk di websitenya Fakultas Peternakan, terus di situ ada nomor atau nomor telepon, telepon aja nanti biasanya langsung dihubungkan ke bagian pusat pengembangan ternak seperti itu. Begitu Sobat Culture, obrolan kita dengan Pak Muhsin sebagai orang tua ayam-ayam sejahtera dan bahagia. Kita akhiri obrolannya. Saya ingin masuk ke kandang dan memanen langsung telur dari ayam yang katanya sejahtera dan bahagia.